Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor. Dalam hal ini adalah membagi ruas garis dengan menggunakan perbandingan yang berkenaan dengan vektor. Nah, sebelum ke sana ada beberapa hal yang harus perlu diingat. Ada beberapa istilah juga yang harus diperhatikan. Jadi misalkan gini, titik A, B, dan C segaris. Nah, ada yang suka menuliskan kolinier. Nah, arti kolinier itu segaris ya. Nah, segaris dengan sejajar itu sama konteksnya dalam vektor itu. Artinya bahwa segaris dengan sejajar itu prinsip dasarnya sama. Karena apa? Dalam vektor itu kalau dia panjangnya sama, arahnya sama, berarti sama kan itu. Jadi kalau misalkan ini A, B, C. Nah, ini namanya segaris. Kalau misalkan AB, saya pisah ke sini. Ini vektor A, sejajar dengan AB. Kalau panjangnya sama, ya berarti dia sama kan ya. Tapi kalau misalkan panjangnya misalkan beda, ya beda tapi searah. Makanya segaris dengan sejajar itu prinsipnya sama. Contoh misalkan di sini AB, AC. AC itu kan sekian bagian dari AB itu sekian bagian dari AC kan. Makanya dikatakan bahwa AC itu sekian kali AB. Begitupun yang ini, vektor AC dengan vektor A itu juga sejajar. Sejajar berarti AB sekian kali dari vektor A. Makanya prinsipnya sama. Bisa dimengerti ya? Jadi antara kolinier, nah dengan sejajar itu prinsipnya sama. Kalau kolinier itu biasanya 2 titik. Tapi kalau sejajar itu biasanya menggunakan satu huruf kecil. Misalkan vektor A, vektor B, dan seterusnya. Bisa dimengerti? Coba. Nah, di dalam vektor juga sebelumnya sudah dikemukakan bahwa kalau misalkan ini ada sebuah vektor diletakkan dalam sebuah bidang kartesius. Misalkan ini titik A, kemudian ini titik B misalkan. Lalu kita hubungkan A ke B. Maka sesungguhnya bisa kita runut dengan menggunakan vektor posisi. OA dan OB kan itu ya. Jadi OA itu adalah vektor posisi titik A. OB itu adalah vektor posisi titik B. Sebentar, ininya kegedean ini. Oke. Nah, jadi ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Nah, sehingga kalau lihat dari alurnya bahwa OA dilanjutkan AB itu adalah OB kan, Is? Iya, Pak. Nah, sehingga AB itu identik dengan OB dikurangi OA. Makanya sering kita katakan bahwa vektor AB itu adalah vektor B dikurangi vektor A kan itu. Dengan menggunakan aturan vektor posisi. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Nah, itu adalah pernyataan vektor yang kolinier dan sejajar. Bisa ya? Jadi sejajar itu dengan kolinier itu prinsipnya sama. Dia sekian kalinya, kelipatannya. Nah, dari sini maka muncul yang namanya perbandingan pada ruas garis dan sebagainya. Sebenarnya prinsipnya dari sini, dari kolinier dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya dalam satu bidang. Mungkin di sekolah jarang diajarkan. Satu bidang itu koplanar. Koplanar itu berarti lebih dari 3 titik. Kalau misalkan ABC memungkinkan dia istilahnya kolinier atau segaris. Tapi kalau koplanar itu adalah 4 titik pada satu bidang.
Nah, 4.1 bidang itu memungkinkan ada 2 titik yang segaris atau 3 titik yang segaris. Artinya memungkinkan begini. Ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C, nah ini misalkan D. Nah itu beda garis berarti kan. Nah itu koplanar bisa. Sehingga AB itu adalah sekian kali BC dengan sekian kali CD. Ya, jadi alurnya memungkinkan kan begini. Memungkinkan demikian. Gitu ya. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Nah, jadi prinsipnya ini sama. Yang penting dia urut nih. B, D kan ya. BC, CD diurut. Boleh nggak ditukar-tukar? Boleh aja. Prinsipnya adalah keempat huruf itu masuk ke dalamnya. Bisa AB sama dengan KBC tambah LCD. Bisa AB sama dengan KBD tambah KBD nggak mungkin ya, karena AB-nya sudah ini. Dan AC boleh, KBD dan AC dan seterusnya. Prinsipnya sama, boleh. Nah, mungkin yang baru di dalam vektor, dalil Menelaus. Dalil Menelaus itu berlaku pada bidang datar. Tapi bisa kita gunakan dalam vektor, pembagian ruas garis. Cara gampangnya gini, karena kalau membuktikan agak panjang, agak lama. Cara gampangnya gini, ada sebuah segitiga dibagi oleh sebuah garis. Contohnya di sini segitiga ABC. Segitiga ABC kalau dipotong sebuah garis, yang mana garis tersebut tidak sejajar satupun dengan sisi-sisi segitiga, maka garis tersebut itu pasti akan memotong semua garis-garis pada segitiga itu. Contoh, ABC ini dipotong oleh garis XY. Garis XY ini akan memotong AC di X, akan memotong CB di Y. Kalau diteruskan, maka ternyata garis XY itu juga akan berpotong di perpanjangan AB di Z. Maka kesimpulannya, garis XY itu sesungguhnya memotong semua garis ABC. Bisa dipahami sampai sini? Saya bikin segitiga ABC, misalkan sembarang. A, B, C. Ada garis memotong. Katakanlah memotong di K dan L. Karena KL ini tidak sejajar dengan garis yang satunya untuk segitiga itu, maka sesungguhnya garis ini kalau diteruskan, dia akan memotong juga dengan AB. Katakanlah di M. Paham nggak? Sesungguhnya kalau garis itu memotong dua sisi pada segitiga, lalu sisi garis tersebut tidak sejajar dengan garis yang satunya lagi dengan segitiga tersebut, maka sesungguhnya dia akan berpotongan dengan ketiga garis pembentuk segitiga itu. Garis ya, saya bilang garis, karena kalau rusuk nanti terbatas, hanya di situ, nggak boleh diperpanjang. Tapi kalau garis, di dalam matematika itu bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang, bidang bisa diperluas. Oke. Nah, kemudian di sini berlaku yang namanya dalil Menelaus. Dalil Menelaus itu sebenarnya penurunannya adalah sama dengan menggunakan vektor posisi. Jadi kalau misalkan kita mau bentukan ini garisnya sejajar misalkan dengan AC dan seterusnya, nanti bikin kesebangunan namanya. Pernah belajar kesebangunan kan ya? Kesebangunan. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara ZY dengan ZX, itu sama saja dengan perbandingan ini kan nih. Vektor ini dengan vektor AX. ZY dengan ZX itu sama saja dengan vektor yang melalui Y dan AX. Garis maksudnya. Nah itu pembuktiannya. Tapi cara gampangnya gini. Kalau misalkan segitiganya ABC lalu dipotong oleh sebuah garis, cara mengingatnya gini, biar frame berpikirnya kebangun.
Kalau misalkan segitiga ABC dipotong oleh sebuah garis, XY memotong di Z di perpanjangan AB. Nah, arah putarnya ke sini dulu nih. AE, AZ. Ya. Lalu mundur. ZB. Maju. BY. Maju lagi. YC. Maju lagi. CY. Maju lagi. XA. Jadi AZ banding dengan ZB kali BY banding dengan YC kali CX banding dengan XA itu selalu satu. AZ berbandingnya ZB. Ini perhatikan. Di sini ada AZ. AZ-nya di bawah nih. Nggak apa-apa sama aja. AZ, ZB. Nah kan ini. Kebalik aja ini. Sama aja. Kemudian YB, CY kan. Kemudian XC, AX. Jadi sama aja kalau dibalik. Ini berarti ZB banding AZ. Balik semua. YC banding BY. XA banding CX. Itu juga satu. Bisa diikuti? Nah, dalil Menelaus ini sangat sering digunakan pada saat pembagian ruas garis dengan vektor. Kemudian, nah yang umum kalau ada sebuah garis BC dibagi oleh sebuah garis AP, maka AP ini arahnya ke sini. Jadi B dengan AC, lalu N dengan AB kan itu. Ya. Itu namanya rumus ikan. Jadi nyebrang. M ke AC, N ke AB, itulah AP. Dibagi jangan lupa M plus N. Nah, cara gampangnya sebenarnya kalau sudah ada perbandingan seperti ini, cara ngingetinnya ya. Kamu perhatikan harus urut hurufnya. BP banding PC. Ini harus urut. Ini harus sama. Lalu perhatikan kalau ini sudah sama, maka yang dekat kalikan ke yang dekat, yang jauh kalikan ke yang jauh. Sehingga P itu bisa kita tuliskan bahwa MC ditambah NB dibagi dengan M tambah N. Bisa diikuti? Nah, jadi kalau seandainya ada sebuah garis, katakanlah A, B, C. Ini misalkan 4, ini misalkan 1. Ya. Nyebrang. B sama saja dengan 1A kan? Ditambah 4C dibagi 5 gitu kan ya. Jadi yang posisi ini. Kalau misalkan dituliskan begini, AB banding BC, itu berarti 4 banding 1. Kalau dituliskan. Kalau digambarkan ini kan ya. Kalau dituliskan juga sama. Harus urut dulu nih. AB, BC. Berarti apa sih? B kan itu ya. Yang dempetnya nih B. 4C kan ya. Ditambah 1A dibagi 5. Bisa diikuti? Kalau seandainya tulisannya begini. AB kemudian banding CB. Itu nulisnya 4 banding min 1 biasanya. Nah, kalau ini yang terjadi, ini dibalik dulu.
AB banding BC sama saja dengan 4 banding 1. Gitu kan? Atau kalau seandainya soalnya itu adalah AC banding CB 5 banding min 1. Gimana? Berarti kan Apa dulu yang paling gampangnya? Yang berurutan apa di sini? Oke, berarti kesimpulannya C sama dengan 5B 5B A min min A per 4. Sama nggak dengan pernyataan gini? 4C sama dengan 5B min A. Berarti 5B sama dengan 4C plus A. Berarti B sama dengan 4C plus A per 5. Sama nggak? Iya. Iya, jadi pokoknya kalau urut, polanya ini aja pakainya. Pola ikan. Yang dekat ke yang dekat, yang jauh ke yang jauh. Kalau dia belum urut, urutkan. Berarti dibalik. AB, CB 4 banding min 1 sama saja dengan AB, BC 4 banding 1. Paham? Nyatakan PQ dalam ABC. Maksudnya, maksud di sini, nyatakan vektor PQ dengan vektor A, vektor B, dan vektor posisi titik C maksudnya. Kalau dilihat dari konteksnya, P itu gimana posisinya? P gimana? Pakai rumus ikan. Sama dengan, dari A dulu ya, 2A. 2A Tambah 3C per 5. Oke. Sekarang Ki. 4B. Oke, bagus. 4B. Tambah C per 5. Tambah C per 5. Yang ditanya PQ. Artinya apa PQ tadi? Kurang P. Oke, good. Q kurangi P. Berarti kita sudah bisa punya Q-nya 4B plus C per 5 kan? P-nya 2A plus 3C per 5. Sehingga kita bisa menyatakan PQ dalam ABC kan? Iya. Min 2A diurut. Kemudian ditambah 4B dikurangi 2C kan? Ya. Maka PQ bisa kita tuliskan 1/5 kali min 2A. Biasanya kan dipilihannya gitu. Plus 4B dikurangi 2C kali 1/5. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, sekarang kalau pakai arah vektor. PQ itu arahnya maunya kemana Pak? PQ maunya kemana? PQ berarti berawal di P, berakhir di Q. Gimana nulisnya? PC ditambah CQ kan? Iya. Oke. PC itu berapa bagian dari AC? 2/5. 2/5 dari AC kan? Iya. Oke. CQ berapa bagian dari CB? 4/5. 4/5 dari apa? CB. CB. Oke, good. Nah, sekarang apa makna dari AC? C kurang A. C min A. Oke. Apa artinya dari CB? B min C. B min C. Sekarang gabungkan. 1/5 berarti 2C min 4C kan ya? Yang A dulu deh. Yang Ya. yang A sendirian nih. Berarti min 2A kan? Min 2A. Yang B Ya. sendirian juga kan? Iya. 4B. Yang A?
yang C, sorry. Yang C 2 min 4 min 2C. Sama nggak? Tentukan koordinat titik R. Diketahui segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC P pada AC. Sehingga AP banding PC 3 banding 1. Q pada CB. Sehingga CQ banding QB 2 banding 1. Garis PQ memotong panjang AB di R. Garis PQ memotong perpanjangan. Memotong perpanjangan AB di R. Oke. Kita gambarkan dulu segitiganya ya. Jadi ini segitiga ABC. ABC. AP berarti 3 banding 1 ya. Dibagi 4 ya, Is. Ini 3 banding 1. Q pada CB. 2 banding 1. Berarti Q di sini ya. Dibagi 3 ya. Ini 2 banding 1. Kemudian garis PQ memotong perpanjangan AB di R. Nah, kebayang sekarang? Kemudian AB ada koordinatnya. Pertanyaannya adalah tentukan R. Dalil Menelaus, kalau seandainya sebuah garis memotong sebuah segitiga di 3 sisinya. Jadi kalau PQ diteruskan memotong AB. Nah, berarti artinya si PQ ini memotong semua sisi segitiga kan ya? Nah, berarti ini dalil Menelaus bisa digunakan. Gimana cara menerapkannya langsung? Arahnya ke luar dulu, ke yang keluar. Jadi karena R itu ada di luar, maka dari pojok A. AR ke sini. AR bandingnya apa? RB. Oke, sip. RB. Terus kali lanjut ke atas. BQ. Terus QC. Bagus. Kali CP PA. Itu harus 1 kan? Iya. Nah, jadi dengan demikian AR kan belum ada ukurannya. Ya kan? AR belum ada ukurannya. RB juga belum ada. Tapi BQ kan ada. 1/2 kan ya? CP juga ada 1. PA juga ada 3. Ini harus sama dengan 1. Berarti kesimpulannya AR banding RB itu sama saja dengan kali silang sini. 2 kali 3 langsung ya. 6 kan? Iya. Nah, berarti kan kita larikan ke sini. Berarti kesimpulannya AR sama dengan 6 RB. Nah, sekarang kita gunakan vektor. AR sama dengan 6 RB. Nah, kita punya B, kita punya A. Yang belum punya adalah R. Berarti R dikurangi A sama dengan 6 B dikurangi R. Sampai sini ngerti? Berarti R min A sama dengan 6B dikurangi 6R. Kita mau cari apa? R. Berarti ini kumpulkan sini. Berarti 7R sama dengan A ditambah 6B. Berarti kesimpulannya R adalah A ditambah 6B dibagi 7. Sampai sini bisa diikuti? 2, 4. Disusun ke bawah boleh, disusun ke kanan samping juga boleh. 7, 14/7. Berarti udah ngerti ya kalau penjumlahan vektor? 2 tambah 4, 2. 4 ditambah berapa tuh? 84. 84 bagi 7. Kayaknya kurang nyaman ya. Berarti R itu adalah
44 per 7. 88 per 7 ya. Maka koordinat titik R adalah 44 per 7, 88 per 7. Nah, jadi cari dulu dengan menggunakan apa tadi namanya? Dalil Menelaus. Dalil Menelaus. Baik, kita lanjutkan. Diketahui segitiga PQR. Nah, ini bisa nih. Titik A dan PQ sehingga PA AQ 1/3. B pada PR sehingga BP PR 1/4. Buktikan bahwa vektor AB sejajar QR. Oke. PA banding AQ 1/3. Apa yang bisa kita dapatkan dari pernyataan ini? Berarti A sama dengan 3P tambah Q per 4. Oke, good. 3P tambah Q per 4 ya. Terus yang kedua PB banding PR 1/4. Hati-hati, belum urut nih. Kalau mau diurutkan min. Jadi BP min 1 banding PR berarti ini min 1 ya. Iya. Nah, jadi apa nih? Berarti P sama dengan min 4 BP. Ininya nggak usah dinegatifin, yang ininya enggak. Salah. Berarti P 4B min 4B R. ya. Min R ya. R ya. Per 3 ya. Per 3. Oke. Yang kita butuhkan kan AB ya. Oke, AB berarti 3P 4B min R. Berarti 4B adalah 3P plus 1R, ya kan? Benar nggak, Is? Ya. Ini ya? Ya. Oke. Sekarang AB. AB itu berarti? Berarti kan B min A. Berarti 3P tambah R per 4 min 3P tambah Q per 4. 3P plus R per 4 dikurangi 3P plus Q per 4 ya? 4, ya. Berarti ini per 4 semua. Jadi R min Q ya? P-nya habis? Iya, R min Q per 4. Nah, berarti kesimpulannya AB sama dengan 1/4 apa? 1/4 QR. Benar sejajar? Iya. Ya, good. Kenapa? Karena dia kelipatan ya? Iya. Ya, kalau dia kelipatan berarti sejajar. Titik A, B mempunyai vektor posisi AB relatif terhadap O. Oke, maksudnya sama lah prinsipnya. Titik D pada OA sehingga OD sekian OA. Oke. E pada AB sehingga OC 2/3. OC, apa nih? Sehingga AE. Oh ya. Ya, berarti kan diantara ya. Ini hanya pernyataan aja. Garis BD dan OE berpotongan di X. Oke. Terus OX 2/5 OE. Berarti gimana tuh menuliskannya? Ini 3/5 aja. Ini 3, ini 2 ya. Bisa diikuti? OX OE kan? Iya. Sekarang XB dengan DB. Berarti emang gambarnya kurang pas ya. XB 4/1 ya. Iya. Gambarnya kurang pas. Ya sudahlah, anggap aja benar. Tentukan K banding L. Oke, K dan L. Misalkan gini, segitiga
AOE dipotong garis DB. Segitiga AOE dipotong garis BD. Berarti kan motongnya ini. Fokusnya segitiganya, motongnya di luar baru ke sini. Set. Terus ke sini. Bisa diikuti nggak? Baru ke sini. Jadi AB, gitu kan? AB banding BE kali EO apa EX? EX dulu. EX banding XO kali OD banding DA. OD banding DA. Itu satu kan? AB banding BE 2 banding 3 OD banding DA ya. Itu satu ya. Berarti AB banding BE kali OD banding DA adalah 3/2. Oke. Sekarang segitiganya misalkan ADB dipotong EO 3 ABD dipotong garis EO. Berarti kan ke sini is. Bisa diikuti? Keluar dulu. AO keluar ya. Iya, AO OD kali DX per XB. DX XB kali BE EA. DE EA ya. Itu satu. Ya. Berarti OD AO ya. AO OD DX 1/4 DE EA. Itu satu kan ya? Ya. Berarti AO OD kali DE EA adalah 4 ya, per 1. Ya. Nah, bisa nggak ini dihubungkan ini? Berarti ini bisa diganti dengan apa? Bisa maksudnya bisa disubstitusi. Jadi ini DA itu berarti apa nih? DA itu kan sama saja dengan OA dikurangi OD kan? Oh iya. Ya nggak? Oke, ya. Gini dulu Is. Berarti OD dibagi DA itu sama saja dengan 3/2 BE banding AB. Benar? Dan ini kan bisa diganti dengan OD. DA itu adalah OA dikurangi OD ya. Iya. Oke. Berarti di sini OA banding OD itu sama saja dengan 4 EA banding DE. Benar? Kalau saya balik jadi apa nih Is? AO banding OD per OD itu sama saja dengan 2/3 AB BE ya. Iya. AO banding OD dikurangi 1 Is. Sama nggak? Nah,
Sekarang AOOD-nya ganti. Karena kalau garis nggak masalah karena dia bukan vektor. Bolak-balik sama aja. Berarti ini adalah 4 EA per DE kan. Kurangi 1 sama dengan 2/3 AB BE. Oh, ini harusnya B ya. BX, XB, BE, EA kan ya. Berarti ini B. Mana lagi B? Yang D ganti B. Ini BE harusnya ya. Nah, dari sini BE, EB itu sama saja nih. Berarti kesimpulannya kalau saya tuliskan 4 AE per BE dikurangi 2/3 AB BE sama dengan 1. Sampai sini bisa dimengerti? 12 AE min. Ini kali silang. Berarti 2 AB sama dengan 3 BE. Sekarang AB dengan BE itu bisa diotak-atik. Nih AB BE. AB BE. AB itu adalah BE AE tambah BE ya. Iya. Berarti 12 AE sama dengan ini AB itu tadi apa? AE tambah BE kan? Iya. Berarti gimana kesimpulannya? 10 AE sama dengan 5 BE. 5 BE, good. Jadi AE banding BE 2 AE 1/2. 1/2. Udah tinggal ngikutin yang lainnya kan. Oding ngikutin yang ini karena AB dan AE-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Jadi nanti ketemu pertanyaannya apa? K dan L kan? K-nya berarti di sini untuk yang ini nih OD kan, L-nya untuk AB dan AE. Kalau L berapa nih? L-nya berapa? 2 berarti. L-nya 2 pas setengah? 2 ya? Iya. L-nya 2. Oke, good. Jadi ketemu nih L-nya 2. Nah, sekarang kalau dengan ini OD berapa nih? AOOD kan nih? Jadi AOOD itu 4 EA. EA itu berarti berapanya BE tadi? 1/1 ya? EAAB berapa tadi? EABE. EABE berarti 1/1 kan? Iya. Ya enggak? Iya. Terus kesimpulannya berarti ini 1/1 juga kan? Iya. Berarti kesimpulannya OD itu sama dengan 1/4 OA kan? 1/4 OA. Ya enggak? Iya. Berarti K-nya 1/4. 1/4. Tadi L-nya 2. Bisa diikuti? Oke, saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.